Tadi malam nyenyak istirahatnya. Iya Bu, lumayan. Tapi memang panas udara di sini. Balasku seadanya. Ya memang dari dulu begini Nak Aryo. Dulu pernah dibelikan kipas angin sama Tika. Tapi rusak terus gak ada yang bisa perbaiki. Oh iya Bu, nanti saya belikan lagi. Ucapku sambil terus menyeruput kopiku. Wah, makasih loh Nak Aryo. Gak apa-apa Bu, kan biar dipakai buat kenyamanan semua. Aku masih duduk di kursi dapur sambil menyeruput kopi dengan nikmat. Memang tak ada lawan kalau pagi-pagi sudah santai minum kopi sebagai bahan bakar semangat. Ibu mertuaku masih berdiri menyiapkan beberapa piring untuk makan sarapan kami. Mas Aryo, tuh kamar mandinya udah kosong. Tiba-tiba Dina masuk dari pintu belakang rumah. Ya Din, balasku melihatnya. Kulihat Dina baru selesai mandi. Rambutnya yang panjang itu masih terlihat basah dan kulitnya juga masih terlihat dihiasi bulir-bulir air. Adik istriku yang ini juga sama kebiasaannya dengan kakaknya. Dia kalau keluar dari kamar mandi hanya memakai saja. Meski tanpa memakai, tapi pagi itu aku tak bisa melihatnya karena tertutup handuk yang menggantung di lehernya. Jadilah aku hanya bisa melihat yang tertutup merah muda. Dina, cepat ganti baju. Habis sarapan kita berangkat. Ucap mertuaku kemudian. Iya Bu, ini aku langsung ganti baju kok. Dina masuk ke dalam rumah lalu menghilang di balik pintu kamarnya. Dina itu kalau nggak dikejar terus pasti males. Bisa seharian nggak pakai baju kalau lagi di rumah. Mertuaku bicara sambil melihat ke arahku. Oh, iya, wajar itu Bu. Kan masih muda, masih belum berpikir ke depan. Aku berusaha bijak, padahal pikiranku mulai penasaran. Masa Dina kalau di rumah suka nggak pakai baju? Ya nggak bisa begitu Nak Aryo. Ya itu, sudah waktunya. Iya Bu, benar. Tapi gak apa-apa sih Bu. Mungkin dia lagi milih suami yang baik. Padahal dia sudah bolak-balik pergi sama laki-laki loh nak. Masa satu pun gak ada yang bisa jadi suaminya. Mertuaku sepertinya jengah dengan kelakuan Dina. Ya, saya ikut berdoa saja supaya cepat dapat jodoh, Bu. Saya mandi duluan, Bu. Ya, nak. Aku pun pergi ke kamar mandi dengan perasaan yang mulai aneh. Aku masih berpikir apa yang disampaikan mertuaku tadi. Memang Dina terkenal anak yang ramah dan supel dalam pergaulan. Tapi aku khawatir kalau dia sampai terjerumus dalam kelakuan teman laki-lakinya. Mungkin aku harus bicara dengan istriku mengenai masalah ini. Hari itu acara nikahan di rumah paman istriku terlaksana dengan lancar. Aku dan istriku juga ketemu dengan banyak anggota keluarga lainnya. Tamunya juga banyak yang datang, bahkan dari daerah lain yang jaraknya puluhan kilometer jauhnya. Saking banyaknya tamu yang datang, acaranya selesai sudah larut malam. Istriku benar-benar karena harus membantu melayani penyajian makanan yang gak ada habisnya. Sesampainya di rumah, aku langsung menurunkan istriku di dalam kamar. Dina yang melihatku rela jika mendadak mengagumi yang ternyata kuat menggendong tubuh kakaknya itu. Sebenarnya tubuh istriku itu tak terlalu berat, meski tingginya sekitar 165 cm. Tapi berat badannya tak lebih dari 60 kiloan. Mungkin sekarang sudah turun lagi semenjak dia coba untuk diet. Aku capek banget, Mas. Pengen tidur pulas malam ini. Rengek istriku sambil memaringkan badannya. Ganti baju dulu, Gi. Itu mau tidur apa mau ke nikahan lagi? Males banget, Mas. Udah cepat ganti baju dulu. Paksaku kemudian. Istriku akhirnya kembali bangun lalu melepas baju kebaya yang dipakainya. Semua dia lepas sampai tinggal menyisakan sebuah beranda warna putih saja. Aku ingat itu aku yang belikan. Dia terlihat sangat cantik saat memakainya. Sejenak dia berdiri melihatku lalu kembali memberikan diri. Udah kamu istirahat aja. Ucapku sambil mengganti pakaianku dengan celana pendek dan iya mas. Ngantuk. Sebenarnya aku sendiri belum terlalu mengantuk sehingga aku tinggalkan saja istriku yang mulai memejamkan mata di atas tempat tidurnya.
Aku kemudian keluar dan pergi ke dapur hendak membuat secangkir kopi untuk menemaniku malam ini. Karena rumah mertuaku masih memakai kompor minyak tanah untuk memasak, jadilah aku repot sendiri menyalakannya. Aku yang dari kecil terbiasa dengan kompor gas rasanya agak bingung saat menyalakan kompor. Mas, mau bikin apa mas? Tiba-tiba Dina masuk ke dapur dari pintu belakang. Mungkin dia baru saja buang air kecil. Dina, tolongin dong, aku mau bikin kopi. Oh, gini. Dina kemudian mencari korek. Dia lalu menyalakan kompor itu setelah membasahi batang lidi yang direndam ke dalam minyak tanah. Tak lama kemudian kompor menyala dan memanasi panci yang ada di atasnya. Udah Mas Aryo, ke depan saja biar aku yang buat kopinya. Ya Dedin, makasih ya. Aku kemudian jalan ke depan lalu duduk di kursi ruang tamu. Sejenak aku duduk tiba-tiba kulihat Angga keluar dari dalam kamar ibu mertuaku. Dia lalu jalan ke belakang. Mungkin dia mau buang air kecil juga. Aku masih tak berpikir yang aneh-aneh meski Angga tadi keluar dari kamar mertuaku hanya memakai saja persis seperti tadi pagi. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.